Perkenalkan, nama saya Maria Imelda Hutapea dengan NIM 855852283 dari Pokjar Medan, Universitas Terbuka. Saya akan membawakan video simulasi kedua pembelajaran PKP. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak Ibu, apa kabar semua? Luar biasa ya, semuanya sehat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ratu hadir. Hadir ya. Renata hadir. Ibu lihat, coba lihat kiri kanannya nak. Apakah ada temannya yang tidak hadir? Hadir semua ya. Baiklah, semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita tepuk semangat terlebih dahulu seperti biasa ya. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke, bagus ya. Baiklah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kembali. Kita kemarin sudah belajar mengenai perkembangbiakan makhluk hidup. Kita lihat, kita akan belajar kembali dari tema 1, selamatkan makhluk hidup. Di subtema 1 adalah tumbuhan sahabatku. Di pembelajaran 1 adalah perkembangbiakan tumbuhan. Nah, hari ini kita belajar tujuannya itu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian perkembangbiakan makhluk hidup. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan bagian-bagian bunga pada tumbuhan. Dan yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Nah, kemarin kita sudah belajar. Baiklah anak-anak Ibu, kita akan melihat video pembelajaran mengenai perkembangbiakan generatif dan juga perkembangbiakan secara vegetatif. Kalian simak ya terlebih dahulu. Belajar ya mengenai perkembangbiakan generatif. Sekarang kita lihat gambarnya. Apakah anak-anak Ibu masih ingat? Ya, gambar yang pertama gambar apa, Yudis? Ya benar, gambar jagung ya. Yang kedua, Rifki, iya gambar salam. Kemudian yang ketiga, Haikal, ya ini gambar mangga. Dan yang keempat, iya Arga, itu adalah gambar padi. Nah, kalian ingat tidak? Tumbuhan tersebut berkembangnya secara apa? Iya benar, secara generatif. Kita ingin mengulas kembali apa itu perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan merupakan sebuah proses terbentuknya suatu tumbuhan baru yang sama jenisnya dengan tumbuhan yang menghasilkannya. Nah, tujuannya apa? Tujuan perkembangbiakan ini sebagai cara untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Nah, masih ingat tidak apa pengertian perkembangbiakan generatif? Ya Ratu, benar ya. Kita lihat perkembangbiakan generatif, pengertiannya perkembangbiakan yang terjadi melalui perkawinan dan terdapat pada tumbuhan yang memiliki bunga. Benar. Nah, untuk perkembangbiakan generatif isi dari bagian-bagian bunga. Kita lihat gambar bunga lengkap atau bunga sempurna. Nah, bagiannya ada dari tangkai bunga. Ini tangkai bunga ya nak. Nah, fungsinya itu sebagai penopang dan penghubung antara tangkai bunga dengan ranting. Kemudian dasar bunga. Nah, ini mana gambar dasar bunga? Ini dasar bunga. Fungsinya sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Kemudian kelopak bunga. Kelopak kita mau lihat perkembangbiakan yang kedua yaitu vegetatif. Siapa yang masih ingat pengertiannya? Iya, Japira. Benar ya? Kita lihat pengertian perkembangbiakan vegetatif dilakukan secara tidak
swim. Nah, ada dua jenis dari vegetatif. Apa itu, Rifki? Ya, Rifki benar ya. Vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kita lihat. Untuk vegetatif alami ada tunas batang, kemudian tunas daun, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, rizoma, dan stolon. Sedangkan buatan ada okulasi, mengenten, stek, cangkok, dan merunduk. Nah, sekarang kita akan lihat dari vegetatif alami, yaitu tunas batang. Kita lihat ya gambar selanjutnya. Tunas batang, contohnya di gambar apa? Siapa yang tahu? Ya, Ratu ya, benar, ini gambar pohon pisang. Ya, untuk pohon pisang dia berkembang biak secara vegetatif alami, yaitu dengan tunas batang. Nah, tunas ini pada batang pisang itu berada di dalam tanah, akan membentuk tunas. Jadi kalau pengen nanam pohon pisang ada tunas batang. Nah, contoh lain dari tunas batang apa lagi? Ya, Yudis, benar ya, tebu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk vegetatif dengan tunas daun. Contohnya, ayo siapa yang tahu di gambar apa? Ya, Arga, belajar mengenai vegetatif buatan. Apa-apa saja? Ada okulasi, mengenten, stek, cangkok, dan merunduk. Nah, okulasi, bagaimana cara okulasi? Siapa yang tahu? Ya, Arga, kita lihat ya. Ini adalah tahap-tahap okulasi. Kalian nempel, ya, menempel batang yang mempunyai tunas pada pohon lain tapi yang sejenis. Pada umumnya, tanaman yang diambil tunasnya adalah yang memiliki keunggulan, misalnya dalam hal tanamannya lebih kuat, buahnya lebih besar. Contohnya apa? Ya, benar ya Tata ya. Contohnya mangga, yaitu menyambung satu tanaman, batang tanaman dengan batang tanaman lainnya. Contohnya adalah singkong karet dengan singkong biasa. Jadi lihat cara gambarnya ya. Singkong karet dengan singkong biasa. Jadi batang yang lain dimasukkan ke batang yang satu lagi. Itu dia caranya. Kemudian diperban. Yang ketiga adalah stek. Stek yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong tanaman induk yang sudah tua. Syaratnya potongan tersebut terdapat buku supaya bisa tumbuh. Nah, contohnya adalah tanaman singkong dan tebu. Kemudian kita akan melihat cangkok. Ini sering kita dengar ya, mencangkok ya. Kalian lihat gambarnya mencangkok. Nah, kalau kita buat tanah ya di batang tersebut. Jadi untuk mencangkok hanya dapat dilakukan pada tanaman dikotil. Apa arti dikotil? Jamira, iya, berkeping buah. Jadi biji berkeping buah. Itu adalah tanaman dikotil. Sebaliknya monokotil berkeping satu ya. Contoh tanaman dikotil adalah rambutan, mangga, durian, jambu, dan lain-lain. Cara mencangkoknya kalian lihat di gambar ya. Ya sudah jelas ya, ada batangnya itu kita masukkan tanah kemudian dibungkus ya. Kemudian selanjutnya adalah merunduk, yaitu menimbun bagian batang yang tumbuh panjang di permukaan tanah. Bagian batang tersebut dibenamkan ke dalam tanah hingga muncul akar. Contohnya anyelir, apel, anggur, dan lain-lain. Sekarang kalian sudah tahu macam-macam perkembangbiakan secara generatif, vegetatif. Vegetatif itu ada yang alami dan ada juga yang buatan. Nah, sekarang kita ingin kalian kerja kelompok. Ibu kasih tugas kepada kalian ya. Kalian jawab pertanyaan yang Ibu bagikan di kertas ini. Kalian berdiskusi jawabannya apa, nanti per kelompok maju ke depan untuk menjawab hasil diskusinya. Baiklah anak-anak Ibu, kalian sudah berdiskusi tadi mengenai
hasil kerja kelompoknya. Ibu mau satu orang maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Baiklah, terima kasih untuk pendapatnya ya. Jadi semua untuk jawaban dari tugas kelompoknya sudah benar. Nah sekarang ibu akan menyimpulkan apa hasil pembelajaran kita hari ini. Untuk kesimpulan yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan merupakan sebuah proses terbentuknya suatu tumbuhan yang sama jenisnya dengan tumbuhan yang menghasilkannya. Kemudian yang kedua, bagian-bagian dari tumbuhan yaitu tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putih. Kesimpulan yang ketiga, perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Jadi vegetatif itu ada dua, vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Tugas kalian sekarang, nanti di rumah bersama dengan orang tua kalian, kalian carilah manfaat dari perkembangbiakan secara generatif dan juga vegetatif. Nah, ini kalian bisa bekerjasama dengan kakak, abang, ayah, atau ibunya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.